Halo Freakers, welcome to Sneak Freaks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington dan Dembe yang saat itu sedang menghampiri salah satu supermarket. Ketika Reddington telah menyelesaikan perbincangannya via telepon dengan Glenn, ia bertanya kepada penjaga toko mengenai kantong es yang cukup besar. Namun terlihat penjaga toko itu tak bisa menangkap dengan baik pertanyaan dari Reddington. Ia justru menunjukkan suatu bukti dari ponselnya bahwa ia baru saja diterima di universitas ternama. Tentu saja hal tersebut membuat Reddington senang dan ia mengucapkan selamat kepadanya. Setelah itu Reddington ditunjukkan di mana keberadaan kantong es itu berada. Saat Reddington sedang mencari kantong es tersebut, seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam, menodongkan senjata kepada penjaga toko itu dan memintanya untuk segera memberikan uang tanpa menyentuh alarm sama sekali. Tetapi karena wanita itu panik, ia justru mengaktifkan alarm yang membuat pencuri itu dengan terpaksa menembaknya. Meskipun begitu, Reddington berhasil menembak mati pencuri tersebut sebelum pada akhirnya polisi datang. Dan inilah Gordon Kemp, blacklister nomor 158 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Ilya Kozlov yang saat itu masih dalam bayang-bayang bagaimana Katarina berusaha untuk mengambil ingatannya. Bahkan Ilya sangat ketakutan ketika ia melihat sebuah mobil Civic berwarna biru selalu terparkir di hadapan rumahnya. Ilya yang saat itu masih menggunakan nama dari Frank berusaha ditenangkan oleh istrinya. Istri dari Ilya berkata jika tak ada satupun mobil yang terparkir di sana. Namun karena Ilya ingin waspada, ia memutuskan untuk mengambil pistol, keluar dari rumahnya dan langsung mengancam pengemudi mobil Civic berwarna biru itu. Sayangnya saat Ilya keluar dari rumahnya, ternyata perkataan istrinya benar, tak ada mobil yang terparkir di tempat tersebut. Lalu istrinya mengajak Ilya untuk kembali masuk ke dalam. Di satu sisi, Reddington memberikan sebuah koran kepada Kin yang memberitakan tentang kematian seorang penjaga supermarket bernama Sofia yang tewas mengenaskan setelah ditembak oleh perampok. Kali ini Reddington ingin menjelaskan, perampokan ini dilandasi oleh sebuah perusahaan senjata yang menjual produk mereka dengan murah, sehingga membuat para kriminal lebih mudah melakukan aksinya. Akhirnya Kin membawa kasus ini ke lokasi hitam. Ia menjelaskan tentang Fine Calibre Arms International, sebuah pistol berusia 100 tahun yang dijalankan oleh pabrikan milik Gordon Kemp hasil dari warisan ayahnya dahulu. Fine Calibre Arms diduga menjadi senjata paling sensasional yang digunakan oleh para kriminal muda untuk melancarkan aksinya. Banyak perdebatan mengenai blacklister kali ini, dikarenakan mereka bertanya-tanya mengapa Reddington memberikan kasus kepada mereka mengenai sebuah pabrik persenjataan yang legal secara hukum. Bahkan Arab sempat berpendapat jika mungkin saja Reddington berusaha untuk menghentikan saingannya karena dirinya pun adalah seorang penjual senjata. Kin meminta kepada teman-temannya untuk menyimpan asumsi itu terlebih dahulu karena kini fokus mereka adalah kepada para pengedar senjata Fine Coal yang dimiliki oleh beberapa pemuda di daerah setempat. Sementara itu, Ilya yang masih panik mulai menelpon Reddington, memberitahunya jika penguntit yang selama ini mengikutinya kembali hadir dengan menggunakan mobil berwarna biru. Ia yakin pengemudi itu tak sendirian. Ia berdua menyaksikan dirinya sedang berada di dalam apartemen. Karena Reddington khawatir dan tak mau Ilya panik sendirian, akhirnya ia memberitahu jika Dembe akan segera pergi ke sana. Tetapi ketika Dembe datang, ternyata Ilya terlalu ketakutan. Ia bahkan berusaha untuk menghajar Dembe yang ia kira adalah seorang penyusup. Beruntung saat itu Dembe berhasil menenangkan Ilya dan memberitahu jika dirinya adalah Dembe. Kemudian Ilya duduk di sofa dan diberikan obat penenang oleh istrinya. Kembali kepada pihak FBI, kali ini mereka berhasil mendekati pengedar senjata, memberikannya informasi bahwa senjata yang ia edarkan baru saja membunuh seorang penjaga supermarket bernama Sofia. Dan kini mereka membutuhkan nama siapa orang yang telah mengirimkan Fine Call kepadanya. Tak membutuhkan waktu lama, setelah melalui beberapa interogasi, akhirnya FBI berhasil mendapatkan informasi. Mereka langsung menghampiri suatu acara pelelangan senjata yang diadakan oleh Kemp itu sendiri di suatu daerah.
Di sana mereka telah bekerja sama dengan Carly, seorang kolektor senjata yang telah memiliki 30 fine call. Namun saat Carly ingin membeli kembali fine call sebanyak 30 buah, ternyata resellernya mencurigai Carly. Sehingga mau tak mau Cam mendatanginya, meminta kepada reseller senjata itu untuk membiarkan Carly membeli fine call. Dengan alasan mungkin saja ia ingin mengkoleksi sebanyak mungkin. Ketika Carly sudah berinteraksi dengan Cam, Cooper bertanya kepada agennya apakah mereka yakin Cam bisa bersalah atas tuduhan ini. Wrestler mengangguk tanda ia mengiyakan hal tersebut. Lalu Cooper memberi izin kepada mereka berdua untuk segera menangkapnya. Setelah Cam ditangkap, rupanya ia berusaha untuk melindunginya sendiri. Ia membela dirinya dengan alasan FBI tak bisa menangkapnya karena perusahaan yang ia miliki legal secara hukum dan ia tak bisa mengontrol apa yang konsumennya lakukan dengan pistol tersebut karena tugasnya hanya memproduksi dan menjualnya. Di satu sisi, Reddington akhirnya menghampiri Ilya untuk mengontrol kesehatan mentalnya. Saat itu Linda meminta kepada Reddington untuk membiarkan mereka berdua menjalani kehidupannya sendiri karena saat ini ia sudah terlalu muak untuk berurusan dengan setiap masalah yang dimunculkan oleh Reddington. Tentu saja Reddington meminta maaf karena ia merasa tak enak telah menyeret Ilya ke permasalahannya. Ia berjanji, kali ini Ilya takkan lagi mendapat masalah dan akan mendapat perlindungan penuh darinya. Setelah itu Reddington berpamitan. Saat mereka berdua keluar dari kediaman Ilya, Reddington melihat seorang wanita berada di dalam mobil yang Ilya curigai, lalu meminta kepada Dembe untuk segera menjalankan tugasnya. Karena saat ini pihak FBI tak bisa menggugat Cam secara langsung, akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil jalan tengah dengan meminta kepada hakim untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan ini. Masing-masing dari Cooper maupun Cam memberi penjelasan yang masuk akal, tetapi hakim rupanya lebih memihak kepada pengacara dari Cam yang memberitahu jika kliennya adalah seorang produsen bukan pembaca pikiran yang bisa mengetahui apa yang akan pembelinya lakukan dengan pistol tersebut. Terlebih, mereka juga membayar pajak kepada negara dan sejauh ini mereka sama sekali tak pernah melakukan tindak kriminal apapun. Memang, pemberian alasan itu sangatlah masuk akal sehingga hakim memutuskan untuk menunda pengadilan terlebih dahulu hingga batas waktu yang ditentukan. Cooper juga tak diperbolehkan untuk memberikan kesaksiannya. Ketika mereka berdua keluar, ibu dari Sofia yang saat itu berada di sana juga langsung menampar Cam karena telah membuat anak kecilnya terbunuh. Sementara itu, Dembe yang telah mengawasi mata-mata dari Ilya pada akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil dan meminta kepadanya untuk ikut bersamanya. Kembali kepada pihak FBI, Cooper mencoba berkonsultasi dengan Reddington perihal permasalahan ini, di mana ia pun masih tak mengerti mengapa Reddington memberikan kasus ini kepada mereka. Reddington menjelaskan apa yang pernah Kin jelaskan kepadanya, di mana Fine Cold telah terlibat dalam banyak sekali pembunuhan serta perampokan terencana. Cooper paham dengan hal itu, tetapi ia juga tak bisa berpikir dengan jernih bagaimana cara membuat Cam terlihat bersalah di hadapan hukum. Karena tak ingin kalah di pengadilan, akhirnya Cooper memutuskan memberikan bantuan kepada Cam untuk mengawal pengiriman senjata sebanyak 6.000 buah dari Chicago menuju Atlanta. Awalnya Cam menolak, namun Cooper memberitahu jika Biro akan siap sedia dalam perlindungan dari segala bahaya yang mungkin saja akan menimpa pengiriman tersebut. Setelah kesepakatan terjadi, pihak FBI pun langsung segera bersiap mengirimkan Wrestler dan Kin untuk mengemban tugasnya masing-masing. Sementara Park dan Aram diminta untuk mengawal mereka berdua melalui kamera. Ketika Kin telah berada di dalam truk, ia ditelepon oleh Reddington yang bertanya di truk manakah pistol itu disimpan. Kin sempat ragu untuk memberitahu Reddington, bahkan Cooper bertanya-tanya dengan siapa Kin berbicara. Tetapi Kin tak menjawab hal itu. Ia lebih memilih memberitahu Reddington jika truk yang ia naikilah tempat di mana pistol itu berada. Dan ketiga-tiga truk tersebut telah berjalan dengan rute yang berbeda. Truk yang dikendarai oleh Kin tiba-tiba mengalami masalah saat mereka dihadang oleh sebuah kecelakaan mobil. Sayangnya, kecelakaan itu bukanlah sebuah kecelakaan biasa, melainkan suatu jebakan yang telah dipersiapkan oleh Reddington. Saat para anak buah dari Reddington itu telah berhasil membajak truk, sayang sekali ternyata mereka tertipu karena truk itu kosong setelah Cooper mengecoh Elizabeth Kin.
Ya, ia mengetahui Kin telah mengkhianati FBI, sehingga saat Kin kembali ke lokasi hitam, Cooper memarahinya habis-habisan. Ia tak menyangka jika Kin akan lebih memilih Reddington dibanding biro yang telah mempekerjakannya. Sementara itu, Reddington mengirim Ilya ke sebuah tempat yang lebih aman bersama Linda. Ia berjanji di sana Ilya tak akan dibayang-bayangi oleh kehadiran dari Katarina. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Dembe yang memberikan sebuah permainan ke papan kepada orang yang menginterogasi mata-mata Ilya agar mau memberikan informasi. Di satu sisi, Reddington menghampiri Cam secara langsung, menyayangkan strategi marketingnya karena telah menjual sebuah pistol seharga $100 yang dinilai sangatlah murah. Lalu setelah itu, ia menembaknya hingga tewas. Setelah membunuh Cam, Reddington dihampiri oleh Kin yang bercerita jika kini Cooper tak mempercayainya lagi. Tetapi ketika mereka sedang berbincang, Reddington mendapat telepon dari Dembe yang memberitahu jika wanita di dalam mobil itu adalah seorang mata-mata pribadi yang bekerja kepada Elizabeth Kin. Kini, Kin tahu Reddington bukanlah Ilya yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut membuat Reddington terdiam. Karena saat ini ia sedang bersama dengan Kin, Reddington mencoba untuk menyembunyikan segala kecurigaan terhadapnya. Episode 16 di season 7, scene dibuka oleh sebuah potongan tangan mengerikan hasil dari pembunuhan berantai. Di tempat tersebut, beberapa petugas telah mencoba untuk mengidentifikasi seperti apa pembunuhan itu terjadi. Lalu kemudian salah satu petugas memanggil Hatcher, pengelola mayat agar ia bisa mengambil kembali salah satu jasad yang baru saja ditemukan. Tentu saja, sebagai petugas pengelola mayat, Hatcher meminta kepada petugas lainnya untuk memberikan mayat tersebut kepadanya. Setelah tugas dari Hatcher selesai, ia selalu kembali ke kamar hotel. Kebetulan saat itu dirinya kedatangan tamu, seorang wanita bernama Crystal yang merupakan pekerja seks komersial. Tetapi ketika Crystal telah berada di dalam kamarnya, rupanya Hatcher menyewanya bukan sesuai dengan apa yang akan ia lakukan. Ada hal yang lebih jauh mengerikan yang membuat Crystal ketakutan. Namun hacker mengancam, ia tahu nama asli dari Crystal yang bernama Angela. Ia juga tahu tagihan medisnya dan meminta kepada Angela untuk mengikuti setiap perintahnya. Dan inilah Neil Hatcher, blacklister nomor 148 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Kin yang menyayangkan agennya gagal dalam menangkap Ilya. Karena sesungguhnya Kin menyewa agen tersebut agar bisa menangkap Ilya dan menginterogasinya. Agen itu memberitahu apa yang ia lakukan terlalu beresiko. Reddington sangatlah pintar sehingga ia tak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Padahal ketika Kin telah pergi meninggalkannya, agen tersebut menelepon Reddington, memberitahunya jika semua pekerjaan yang ia lakukan telah selesai. Dirinya yakin Kin tak akan pernah bisa menemukan di mana keberadaan dari Ilya Koslov yang sekarang. Reddington lantas berterima kasih kepadanya. Lalu ia berbicara dengan Dembe perihal pengetahuan Kin yang telah mengetahui jika ia bukanlah Ilya Koslov yang asli. Dembe memberi saran kepada Reddington jika ia tak mau Kin mencurigainya, maka ia harus segera menghampiri Kin yang berada di taman. Rupanya saat itu Kin ingin meminta bantuan kepadanya perihal sebuah kasus terbaru yang harus mereka bicarakan. Tetapi Reddington juga meminta bantuan kepada Kin perihal imam dari Dembe. Setelah kesepakatan terjalin, mereka memutuskan untuk fokus terlebih dahulu pada pembunuh pemakaman. Orang yang telah membunuh beberapa pekerja seks komersial tanpa alasan. Hingga saat ini, pihak FBI masih belum bisa menemukan motif di balik orang tersebut membunuh dengan cara yang cukup sadis. Bagaimana tidak, para korbannya dinyatakan masih hidup saat mereka dikubur. Ditemukan beberapa butiran pasir yang berada di dalam paru-paru mereka, sehingga pihak FBI menduga mereka dibius terlebih dahulu sebelum dikubur secara hidup-hidup. Setelah dirasa informasi cukup, Cooper langsung menyuruh Kin dan Ressler untuk menghampiri koroner, bertanya tentang salah satu mayat yang telah berhasil ditemukan. Saat semua agen telah bubar, Kin menyempatkan diri untuk menghampiri Cooper, memberitahunya jika Reddington meminta bantuan kepada pihak FBI untuk menyelidiki tentang kontraterorisme yang sedang mengincar imam dari Dembe. Tentu saja Cooper siap untuk membantu mencari keberadaan imam dari Dembe yang saat itu diculik oleh jihadis Suriah. Setibanya Kin dan Ressler di tempat koroner, mereka langsung diperlihatkan identitas dari seorang korban bernama Mara Lynch James, seorang pekerja seks komersial. Tak ada tanda-tanda kekerasan seksual dan tewas setelah dirinya dibius dengan sodium thiopental. Dan hal yang paling mengejutkan adalah ternyata ia melahirkan sebelum pada akhirnya dirinya dibunuh. Setelah mendapatkan informasi tentang teka-teki Mara Lynch James, Ressler dan Kin memutuskan untuk menghampiri kerabat serta ibu dari Mara secara langsung.
Di sana mereka memberitahu secara jelas jika memang Mara hamil. Tetapi pihak FBI juga harus tahu jika Mara saat itu dijebak karena pekerjaannya adalah sebagai pekerja seks komersial. Di satu sisi, Cooper tengah menghampiri Reddington untuk membahas perihal pencarian imam dari Dembe. Saat itu Cooper memberitahu jika dirinya telah mengirimkan tim untuk memeriksa dan mencari jaringan dari kontraterorisme yang telah menculik Imam Asmal. Dembe juga telah mengantongi 2 orang nama yang diduga dalang di balik penculikan imamnya. Sementara itu, terlihat pula Angela yang dihubungi oleh Hatcher untuk segera bersiap karena pemilik anak yang sedang ia asuh akan segera mengambil bayinya. Di lokasi hitam, akhirnya Aram berhasil menemukan siapa ayah sebenarnya dari Mara setelah ia meneliti menggunakan teknologi canggih melalui DNA. Aram memberitahu jika ayah dari anak Mara adalah seorang penulis bernama James McAllister. Namun yang menjadi teka-teki adalah James bukan pembunuh dari Mara karena dirinya tewas 11 bulan yang lalu sebelum Mara ditemukan meninggal. Sementara itu, Reddington yang masih mencari pemburuan terhadap jihadis Suriah kini mulai melancarkan aksinya dengan menghampiri seorang pengusaha daging untuk bertanya terkait isi kontainer yang diberangkatkan menuju Suriah. Dengan ancaman ia akan membangkrutkan usaha pemotongan dagingnya, Reddington terus mengancam pria tersebut agar mau memberitahu isi di balik kontainer itu. Tetapi sayangnya pria tersebut mengaku tak tahu menahu mengenai isi kontainer tersebut. Setelah FBI mengantongi informasi, mereka memutuskan menghampiri istri dari James untuk mencari tahu lebih lanjut motif perselingkuhan di antara James dengan Mara. Istri dari James mengakui suaminya berselingkuh hingga menyebabkan Mara hamil. Yang ia ketahui adalah James serta Mara menandatangani suatu dokumen rahasia yang tak bisa ia ketahui hingga sekarang isi dari perjanjian tersebut. Karena dirinya masih tak menyangka jika James berselingkuh darinya. Teka-teki terus bermunculan, di mana FBI dengan perlahan berhasil menyusun puzzle demi puzzle yang mengarahkan mereka kepada kepala petugas jenazah di Bethesda bernama Neil Hatcher. Menurut Park, Hatcher memiliki rumah duka di sekitar kediamannya dan beberapa kematian dari korban pembunuhan para PSK itu telah ditandatangani olehnya. Lantas Cooper langsung menyuruh para agennya untuk segera menghampiri rumah duka tersebut. Setibanya Keen dan Restore di sana, ternyata salah satu pengurus memberitahu jika Hatcher tak akan berada di kantor karena urusan pekerjaan. Meskipun begitu, mereka tetap memaksa untuk masuk ke dalam kantor milik Hatcher demi urusan keamanan. Ketika mereka berdua masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah layar komputer yang menampilkan target terbaru dari Hatcher. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah Keen menemukan sebuah botol berisi sampel sperma di dalamnya. Karena informasi berhasil dikantongi, mereka langsung segera memanggil target selanjutnya dari Hatcher yang bernama Kendra. Di sana, Ara mencoba untuk menginterogasinya dengan memberikan beberapa foto dari Hatcher dan Kendra mengaku ia mengenalinya. Ketika mereka pertama kali berkomunikasi, Hatcher menawarkan kepada dirinya penawaran yang fantastis di mana ia akan membuatnya menjadi kaya raya. Sementara di luar kantor, para agen FBI mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya motif di balik Hatcher melakukan semua ini dengan modal sampel sperma yang Keen temukan di kantornya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya mereka paham mengapa para target dari Hatcher ditawari penawaran yang fantastis. Itu karena mereka dibuahi menggunakan sperma dari pria kaya raya yang telah tewas setelah sperma tersebut dicuri oleh Hatcher sendiri. Contohnya adalah Abraham Geller, tewas 11 bulan yang lalu dan dikelola oleh petugas jenazah yaitu Neil Hatcher. Padahal saat itu Angela telah menghampiri pengacara dari Abraham untuk mengambil haknya karena anak yang Angela kandung merupakan anak asli dari Abraham. Setelah Angela mengambil haknya, ia langsung menelpon Hatcher dan diberi janji jika Angela akan mendapatkan jatah sebesar $100.000. Tetapi ketika Angela diminta untuk menyerahkan bayi tersebut, Hatcher tiba-tiba masuk ke dalam mobil, membiusnya hingga ia tak sadarkan diri lalu membawanya ke sebuah hutan. Di satu sisi terlihat Reddington dan Dembe akhirnya berhasil menggerbek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat di mana para jihadis Suriah itu berkumpul dan menyekap imam besar dari Dembe. Kembali kepada Hatcher, saat Hatcher berusaha untuk mengubur Angela yang telah tak sadarkan diri secara hidup-hidup, pihak FBI datang di waktu yang tepat. Mereka langsung menghentikan aksi dari Hatcher dan menangkapnya, lalu mencoba untuk menyelamatkan Angela yang saat itu masih bisa dibawa ke rumah sakit. Di sisi Reddington, setelah ia berhasil menggerebek tempat tersebut, mereka mencoba untuk mencari basement yang berada di dalam rumah itu dan ketika mereka berdua menemukannya, Reddington terkejut karena di dalam basement itu terdapat para imigran gelap yang sedang
sedang bersembunyi. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa terdapat imigran gelap di bawah basement? Pria penanggung jawab itu mengaku jika dirinya berusaha untuk melindungi mereka dari Tahrir, tetapi ia tak tahu di mana keberadaan dari Imam Asmal. Di lokasi hitam, Hatcher akhirnya mengakui mengapa ia melakukan ini semua. Dikarenakan ia ingin membantu para wanita yang depresi, miskin, kesepian untuk mendapatkan kasih sayang yang layak dengan uang yang akan dirinya berikan. Ia hanya membutuhkan inang yang mau untuk melanggar hukum, sehingga kebanyakan korbannya adalah seorang PSK. Dirinya juga mengaku takkan pernah menelantarkan anak yang dilahirkan oleh korbannya, karena ia tak mau mereka mengalami hal yang sama seperti dirinya, yaitu tak memiliki keluarga yang utuh. Namun karena apa yang Hatcher lakukan bersalah, pihak FBI memutuskan untuk tetap membawanya ke penjara. Sementara itu Reddington akhirnya memutuskan untuk membawa para imigran gelap itu ke restoran miliknya untuk memberi makan mereka semua santapan makan malam. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kin yang menghampiri mata-matanya. Di sana ia menjelaskan jika dirinya tahu agen yang ia sewa telah didekati oleh Reddington. Maka dari itu ia berusaha untuk menyembunyikan informasi tentang Ilya darinya. Agen itu terdiam. Lalu ia memberitahu jika dirinya mendengar sebuah arsip bernama Sikorsky yang ia dapat ketika menyadap apartemen milik Ilya Kozlov. Dirinya yakin Ilya dan Reddington sangat mencari arsip tersebut. Ternyata Imam Asmal bukan diculik oleh jihadis Suriah, melainkan oleh Katarina Rostova. Sementara itu, ketika Reddington dan Lebe sedang bersantai berdua, Reddington tiba-tiba mengalami batuk yang dengan perlahan membuatnya tak sadarkan diri. Dan episode 15 serta 16 di season 7 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.